Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita membahas tentang seputaran orang-orang yang menistakan agama Kristen ya. Kenapa saya membahas ini teman-teman sekalian? Karena orang ini menurut informasi belum juga diproses ataupun dicari ataupun ada kecaman ya dari pemerintah ya, seperti yang kita harapkan, yaitu Pak Mahfud MD yang tentunya ada hal-hal ini dia cepat bergerak teman-teman sekalian, seperti Saifuddin Ibrahim hari itu ya, mengajukan atau meminta agar di skip ya, ada 300 ayat dari kitab suci Al-Quran, lalu dia langsung kecam dan dia minta pihak kepolisian untuk memproses ya, menangkap Saifuddin Ibrahim. Kalau perlu akun YouTube-nya dibekukan menurut beliau. Nah teman-teman sekalian, demikian juga dari pihak kepolisian ya, sangat tegas ya, sangat antusias ketika ada yang melakukan penghinaan. Tetapi teman-teman sekalian, yang lucunya kenapa YouTuber Kristen ada Bro Pavel 88 membahas ini, dan juga ada Pio 77 ya, Piong 77 juga membahas, karena orang-orang yang menistakan agama Kristen itu justru tidak ada tindak pidana terhadap mereka, bahkan mereka tidak dikecam seperti halnya orang-orang yang dari Kristen membahas tentang agama Islam, walaupun sebenarnya itu ada dalil ya, seperti Muhammad Kacau waktu itu ada dalilnya ya, ada ini seperti yang disampaikan seperti Ustadz Nandar, Yayah Waloni, kemudian ada Ustadz Somad, ada Feliciau ya, selalu mereka menggunakan Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab. Mereka katakan ini ada dalilnya, ada ayatnya kok ya, kami nggak salah, kami cuma mempertegas saja, kata mereka ya. Oke teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama saya langsung saja mengajak kita dulu untuk menonton cuplikan pendek daripada orang ini. Berikut videonya. Yesus itu bukan Tuhan, tapi anjing buduk yang kelaparan. Israel itu bukan negeri yang dijanjikan, tapi negeri yang dijanjikan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi anjing buduk yang kelaparan. Israel itu bukan negeri yang dijanjikan, tapi negeri yang dijanjikan. Ya teman-teman sekalian, ini simpel sekali sebenarnya bahasanya ya. Tidak tahu juga kenapa terpotong ya. Saya cari video ini di Twitter juga, bahkan di di jurnal yang lain seperti Babe, Makassar.com, kemudian Tribut News. Itu semua terpotong sih, hanya sampai di situ aja ya kalimat-kalimatnya ya. Yesus itu bukan Tuhan katanya, tetapi anjing budak ya, yang kelaparan, kata dia. Nah ini sebenarnya teman-teman sekalian, ini sudah ujaran kebencian dan penghinaan terhadap sesembahan orang lain, karena Yesus Kristus adalah Tuhan daripada agama Kristen ya. Dia adalah juru selamat ya. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dalam iman Kristen. Dan Kristen tidak paksakan, Islam terima atau tidak itu orang Kristen tidak paksakan ya. Tetapi ada saja orang-orang yang kaum setan ini ya, kaum iblis yang dikuasai oleh setan, pikirannya, ucapannya, sehingga mengucapkan kalimat-kalimat semacam ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita mau banding-bandingkan, kita melihat ketika ada saja katakan Muhammad bukan nabi, lalu itu jadi viral, itu akan dicari dan itu akan ditangkap teman-teman sekalian. Apalagi kalau membaca kitab suci Al-Quran misalnya ya, itu kan dia bukan Islam, kenapa dia bisa itu salah satu contoh. Nah tetapi kita melihat teman-teman sekalian, justru mereka ya, kenapa saya bahas tentang ustaz-ustaz yang suka bahas Alkitab ya, karena seringkali mereka kutip ayat Alkitab tapi mereka tafsirkan secara salah. Nah kalau seandainya ya selalu dikatakan bahwa dia kan kalau bukan agama Anda, kenapa Anda mau ganggu kitab suci agama lain? Nah jadi seharusnya ustadz-ustadz seperti Ahmad Kainama, Ustadz Nandar, Ustadz Agustan, Ustadz Feliciau, Aristo, kemudian Ustadz Nababan, Ustadz Somad, Munjir, Irene Handono, Bangun Samudra, Coach Stephen Indra Wibowo, ya Ali Mustafa, banyak lagi ya ustadz-ustadz dan ustazah yang lain, ada Rifa gitu. Sebenarnya mereka ini yang mengutip-ngutip ayat Alkitab seharusnya diproses ya, kalau kita berdasarkan jika dia bukan beragama itu tidak boleh dia nafsirkan sembarangan kitab suci orang lain gitu ya.
tetapi mereka melakukan hal yang itu, teman-teman sekalian, yang nafsirkan sembarangan. Nah, teman-teman, mari kita baca satu artikel dari makassar.terkini.id ya, di mana di situ teman-teman sekalian diterangkan mengenai sosok ya makhluk hidup ya, sosok makhluk hidup ya, karena manusia makhluk hidup, teman-teman sekalian, yang memang mengatakan demikian. Bukan hanya Yesus yang dihinanya, tetapi juga Israel ya. Mari teman-teman kita baca bersama. Makassar.terkini.id ya, teman-teman, judulnya viral orang ini sebut Yesus anjing buduk, dia bukan Tuhan. Terkini ya, Jakarta.id, Jakarta, beredar video viral seorang bapak-bapak sebut Yesus anjing buduk. Dirinya diduga menghina atau menistakan agama Kristen dan Katolik ya. Kemudian teman-teman sekalian, bukan hanya itu, ia juga menyebut bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebuah perkataan yang tidak baik karena bertentangan dengan nilai-nilai persatuan, perdamaian, dan toleransi beragama. Tidak diwartakan identitas bapak-bapak dalam video itu, namun dirinya terlihat mengenakan penutup kepala dan wajahnya sedikit berjanggut ya. Video itu buat resah dan mendapatkan banyak kecaman dari warganet usai viral diunggah oleh akun Twitter @maya83206301 sebagaimana dilansir terkini.id pada Kamis 11 Agustus 2022. Yesus itu bukan Tuhan, tapi anjing buduk yang kelaparan, ujar seorang bapak-bapak itu dalam video. Bukan hanya itu, dirinya juga menghina Israel dengan menyebut bahwa negara itu bukanlah negeri yang dijanjikan. Israel itu bukan negeri yang dijanjikan, tapi negeri yang dijanjikan adalah titik-titik, ujar si bapak-bapak. Kemudian video itu berhenti tanpa ada kelanjutan. Sampai berita ini diterbitkan, kami belum menemukan kabar adanya pihak yang melaporkan perkataan orang tersebut atau belum ada respon dari pihak lain. Bukan hanya membagikan video itu, sang pengguna Twitter yang juga geram akan pernyataan si bapak juga menuliskan cuitan yang menyinggung si bapak ya. Awas, ada anjing buduk yang kelaparan, job demo lagi sepi, otaknya kemasukan setan, ujar sang pengguna Twitter itu dalam cuitnya. Ya, teman-teman sekalian, sangat jelas ya apa yang kita sudah bacakan bersama di berita Makassar terkini.id ya. Teman-teman, kita melihat tadi bahwa dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tetapi anjing budek yang kelaparan. Kemudian dia bahas masalah Israel bukanlah bangsa perjanjian ya, tetapi titik-titik ya, tidak diteruskan di situ, teman-teman sekalian, mentok di sana. Nah, teman-teman sekalian, ada yang dituliskan tadi di situ bahwa dia menyinggung ya atau menista ya kepercayaan daripada agama Kristen dan juga agama Katolik ya. Dan itu sangat jelas karena Yesus Kristus adalah Tuhan daripada umat Katolik dan Tuhan daripada agama Kristen Protestan ya. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian dari kalangan Kristen sendiri no problem ya. Kami diajarkan teman-teman sekalian untuk sabar menghadapi orang-orang semacam ini, karena harus tampil pengejek-pengejek, harus tampil nabi-nabi palsu, harus tampil guru-guru palsu, pengajar palsu, bahkan mereka yang menghina, membunuh, bahkan menyakiti ya umat Tuhan Yesus Kristus. Itu Alkitab sudah nubuatkan dan Yesus sendiri yang berkata demikian, teman-teman sekalian. Ya, saya akan mengajak kita untuk membacakan hal itu di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-1 sampai ke-3 dengan perikop bertekun. Ini adalah bahasa Tuhan Yesus sendiri, teman-teman sekalian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada umat Kristen? Dia katakan begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kenapa? Ada apa yang akan terjadi ya setelah Yesus tidak ada di dunia ini? Apa yang akan terjadi terhadap orang-orang yang mengikutinya, yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ayat 2, kamu akan dikucilkan. Wow, ternyata begitu ya, kita akan dikucilkan. Nah, sama seperti yang tadi. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Jangan heran teman-teman sekalian ketika ada orang Kristen yang dibunuh ya, lehernya dipotong ya, mereka teriak demi nama Tuhannya.
ya. Demi nama Tuhannya mereka akan bunuh orang-orang Kristen, ya, dengan berkata, ya, berjihad, ya, di jalan Tuhannya, ya. Saya juga tidak tahu seperti apa, ya, kok Tuhannya suka dengan begitu. Kemudian teman-teman sekalian, ya, ini orang Kristen harus paham bahwa Yesus sudah lebih dulu menyampaikan itu. Yang poin ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, yaitu maupun Yesus. Mereka tidak kenal tentang Bapa yang adalah hakikat Allah itu, dan juga Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang sudah nujul menjadi manusia, dan tentu saja Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya sampai pada saat ini. Orang-orang itu tidak paham, tidak mengenal, sehingga mereka berbuat demikian. Ya, sekiranya mereka mengenal Yesus Kristus, mereka tidak akan melakukan hal semacam itu. Termasuk video tadi dan juga yang kita sudah bacakan tadi dari berita Makassar.terkini.id, ya. Di mana di sana teman-teman sekalian dijelaskan bahwasanya orang tersebut memang benar-benar menistakan agama Kristen. Tapi Kristen diam-diam aja kok. Hanya saja kita tetap mempertegas karena kita di NKRI supaya tidak terganggu umat beragama. Tentu saja teman-teman sekalian, ya, kalangan Kristen yang awam akan tersinggung, ya. Mereka pastinya tidak terima, ya, kecuali, ya, mereka seperti tokoh-tokoh agama Kristen yang sudah paham akan hal ini, ya, bahwa Yesus memang sudah menubuatkan, sudah memberitahukan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau Anda ikut Tuhan Yesus Kristus, wajib Anda pikul salib. Nah, bagian daripada pikul salib, Anda dihina, dicaci maki, dibunuh sekalipun seperti yang dikatakan oleh ayat ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, Anda harus siap. Itu bagian daripada penyangkalan diri di hadapan Tuhan. Nah, kalau kamu belum siap di situ, maka kamu tidak pantas disebut sebagai Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang sudah dibaharui, sudah hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, yang layak disebut sebagai orang-orang Kristen. Jadi kalau Anda tidak bisa mengampuni, Anda tidak bisa memaafkan, Anda tidak bisa menerima ketika Anda dicaci maki semacam ini, bahkan Anda dibunuh, keluarga Anda dibunuh, contoh gitu, ya, maka perlu dipertanyakan tentang kekristenan kita. Kita harus perlu belajar dan mendalami lagi bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya supaya kita tetap tabah menghadapi segala sesuatunya. Karena Yesus katakan semuanya itu pasti akan terjadi. Jadi teman-teman sekalian, kita tunggu, ya, bagaimana reaksi daripada Pak Menteri, Pak Mahfud MD yang terhormat, ya, yang saya banggakan. Kemudian dari Kapolri misalnya gitu, ya, yang akan terus bertindak. Karena juga ada komitmen dari Kapolri teman-teman sekalian. Semua yang mengganggu ketenteraman bangsa, ya, itu akan ditindak lanjut, ya, akan dibabat habis, ya, akan diproses. Oke teman-teman sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari tetap sabar, tetap junjung tinggi nilai kasih, dan jangan lupa berbahagia. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you. Amin.